Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syal Sofi dengan NIM H540122152 yang pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji demonstrasi Arch. Oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja akan saya coba praktekkan di Stata. Oke, pertama-tama teman-teman semua tuh harus memiliki data ya agar kita bisa melakukan uji demonstrasinya. Ya dong, masa enggak? Nah, ini untuk data saya, data inflasi. Tinggal di kopas aja, masuk ke data editor. Terus Ctrl V, variable names, walau. Karena ini data yang udah float, jadi teman-teman kita tidak perlu untuk merubahnya ya. Nah, selanjutnya apa Bang? Selanjutnya tuh kita buat ini guys, gen gitu, gen T. Terus sama dengan, ini tinggal disesuaikan aja ya teman-teman semua. Nah, jadi ini kita ngasih tahu ya untuk melihat berapa data yang kita miliki aja gitu, datanya gitu ya. Bisa dicek sendiri berarti ini ya, data kita tuh ada 200 berapa nih? 240. Nah, selanjutnya apa? Ya, baru gen new T ya, terus TM data awal kita kalau nggak salah tadi 2003 ya. 3 M1 karena dari Januari ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Ini tinggal dilihat ya, ini berarti kita udah ada. Nah, selanjutnya kita ingin ngasih tahu ke Stata kalau data kita tuh data yang terurut gitu. Oke, berarti ini 1 bulan ya. Nah, kita ingin melihat line plotnya dulu nih. Tunggu. Nah, ini berarti data kita nih data yang belum stasioner ya. Nih, masih belum stasioner. Maka dari itu kita perlu melakukan uji stasioneritas dulu, teman-teman. Cara gimana, Bang? Ya, simple. Tinggal defuller ya. Defuller ini memang komennya gitu. Tinggal masukkan nama variabel kita tadi. Nah, oke, kalau dilihat ini udah stasioner langsung di tingkat level ya. Jadi ini nanti nilai D-nya itu ke 0. Ya, karena tes statistiknya itu lebih kecil daripada nilai critical value ini dan p-value-nya itu udah di bawah 0,05. Jadi ini bisa kita katakan stasioner di tingkat level. Nah, selanjutnya karena tadi dapat D, kita pengen dapat nilai P dan T Q alias AR dan MA-nya. Ya, kalau untuk AR kita lihat ini dulu nih, PAC. Nah, ini berarti ini like-nya 3 ya. Ya, jadi teman-teman semua udah tahu lah ya cara mendapatkan like itu gimana. Simple. Nah, terus baru kita lihat MA-nya. Nah, ini berapa nih? Ini 1, 2, 3, 9 ya. Berarti nilai MA kita 9. Nah, selanjutnya apa Bang? Karena kita udah mendapatkan model kita 309. Berarti kita selanjutnya tulis ini di komen ya. Ikuti aja, tinggal disesuaikan aja nanti dengan perbedaannya gimana. Ya, terus nih A5, nih 309. Nah, terus nolok. Nih, pokoknya pokoknya kalau yang nggak gue jelasin tuh tinggal disesuaikan aja gitu ya. Inflasi dan nolok ya itu beda. Inflasi tinggal disesuaikan, nolok tuh memang udah ketetapan dari komennya gitu. Nah, sabar. Nah, ini fokusnya kita lihat ke nilai p-value-nya. Di sini belum signifikan ya. Karena apa namanya? Berarti ini bukan model yang terbaik yang harus kita uji gitu. Karena di sini masih ada 0,5, 0,3, 0,4, 0,3 yang menandakan bahwa ini bukan model yang terbaik yang kita miliki. Sebagai pembuktiannya tinggal tekan stat IC ini ya. Di sini nilai AIC-nya tuh 1164 ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau kita udah melihat ya ini belum ini sebuah model yang terbaik ya, teman-teman semua harus membandingkan dengan banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, contohnya tuh seperti ini sebenarnya bisa buat jadi 209 atau 109 atau sebagainya. Atau mungkin ini 3,309, 308, 301, 302 ya sampai seterusnya gitu. Nah,
Harus dicoba gitu ya, agar kita bisa melakukan model yang terbaik. Nah, kebetulan karena saya udah melakukan ujinya, saya mendapatkan model terbaik itu 101 gitu ya. Nah, di sini bisa dibuktikan ya, p-value-nya itu udah 0,0000 yang menandakan ini udah model yang terbaik. Ya, kalau untuk pembuktian, kalau kita bandingkan dengan 309 sebelumnya, ini 1060 dengan 1164 ya, berarti ini AIC-nya jauh lebih baik. Ya, salah satu tandanya nilai AIC itu yang paling kecil adalah model yang terbaik gitu ya. Nah, selanjutnya ya kita ingin ngecek apakah data kita ini punya heteroskedastisitas atau enggak. Karena ya fokus dalam uji ARCH ini kita harus dapat model yang heteroskedastisitas. Kalau tidak heteros, ya ngapa kita harus pakai uji ARCH? Pakai yang lain aja kan bisa, regresi dan sebagainya. Ya, maka kita penting untuk mendapatkan hetero atau tidaknya data kita ini. Dan wajib hetero ya intinya. Nah, cara gimana? Ya tinggal ketik predik begini doang. Residu. Oke, ya ini nilai AIC-nya tadi ya. Nih, keluar ya. Tadi nilainya tadi berarti itu menandakan kita hetero juga. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya teman-teman Estat Arts LM ya. Oh, maaf. In, in, nah, oh, kita regresiin dulu setelah kita tadi mengecek ya. Maaf, maaf, maaf. Nah, selanjutnya tuh regresi residu ya teman-teman. Setelah kita tadi membuktikan bahwa data kita itu data yang hetero, selanjutnya kita regresi gitu ya. Nah, ini maksud saya tadi ya. Di sini bisa lihat ya, apa namanya? eh untuk melihat lebih dalamnya lagi, kita baru pakai arts ini. Nah, di sini terbukti bahwa nilai data kita tuh heteroskedastisitas. Ya, berarti residunya itu menyebar secara beragam ya, fluktuatif dan sebagainya. Yang penting tidak konstan gitu. Nah, selanjutnya itu kita pergi ke statistik, kita masukkan nilai model yang terbaik kita tadi, pergi ke arts anima ini, terus masukkan ini satu dan ini satu. Nah, ini model ya yang kita dapatkan ya, nilai p-value-nya itu di bawah 0,0000. Nah, selanjutnya kita tekan ini, ketik ini maksudnya. Oke, p-value-nya di bawah 0,0000 lagi, 0,05 maksudnya ya, maaf. Nah, baru kita untuk membuktikannya bahwa tadi kan 1164 ya, ingat ya. Sekarang kita coba lihat AIC berapa. Walau di bawah, berarti ini benar-benar membuktikan dan menandakan bahwa ini model 1,0,1 ini adalah model yang terbaik yang kita punya. Ya, dan dia hetero. Itu pentingnya. Nah, selanjutnya kita mau forecast berapa lama nih setelah kita udah memastikan kalau dia ini adalah data yang signifikan. Selanjutnya kita tulis ini. Mau berapa lama itu tergantung kalian. Kalau saya segini saja. 6 bulan cukup. Ya, karena ini bisa dilihat nanti ya. Nih, udah ada 6 bulan ke depan. Nah, selanjutnya kita predik setelah kita menambahkan berapa lama yang mau kita apa namanya? Yang mau kita forecast gitu ya. Nih, jangan lupa ada F-nya ya, teman-teman.
Karena nanti kita ingin membandingkan juga dengan plot F yang sebelumnya kita dapatkan dengan plot F yang kita forecast ini yang kita forecast gitu. Nah, ini penting nih. Tadi karena data saya itu terakhirnya 2022 Januari ya. Jadi maksudnya 2022 Desember, maka kita mulai dari 2003 Januari. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat, oke, udah masuk. Selanjutnya, kita mau lihat forecast variannya gitu ya. Nih, muncul ya. Nah, selanjutnya kita tekan ini karena kita ingin melihat simpangan bakunya. Nih, oke, sudah masuk. Baru kita lihat apa namanya? Plotnya. Ini dia. Nah, setelah kita udah masukkan ya, tinggal kita lakukan dengan cara yang sama seperti kita lakukan sebelum yang pertama kali tadi, pergi ke Grabs, Land Spot. Nah, ini langkah terakhir kita tinggal kita masukkan ya, variabel yang mau kita bandingkan tadi. Ini kita masukkan dulu, terus kita buat lagi dengan yang ini. Maka tadi pakai F ya. Oke, jadi ini ada tampilan yang udah kita forecast gitu ya, yang ini prediksi warna merah. Jadi mungkin untuk beberapa bulan ke depan ya mungkin inflasi akan turun beberapa persen gitu. Ya, jadi mungkin itu cuman untuk sebagai ya. Makanya penting kenapa kita tuh harus melakukan uji stasionaritas karena biar hasil yang kita dapatkan itu tidak punya pengaruh, tidak akan dipengaruhi oleh waktu-waktu sebelumnya gitu. Jadi penting banget untuk mengetahui bahwa waktu itu tidak boleh punya hubungan, tidak ada boleh korelasi. Ya, biar tidak mempengaruhi apa yang akan kita prediksi begitu. Jadi diharapkan data yang kita dapatkan itu cukup akurat, bahkan bisa dikatakan akurat, walaupun mungkin tidak 100% akan akurat begitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.